98 99. Dan jika kita bersama, nyalakan tanda bahaya. Kayaknya pas ya Ji ya. Cocok, duet maut. Duet maut ya. Kaji Sumampau. Ya. Seorang yang the most wanted ya. Yang famous man ya. Jadi dalam kategori famous terkenal itu di dalam kasanah ilmu saya Ji. Itu orang yang pinter banget, punya keahlian tertentu, kemampuan tertentu, dan yang satu, dia juga mampu nakalnya banget gitu. Itu orang terkenal. Nah hebatnya dirimu Ji, itu adalah dua-duanya dapat gitu ya, pinter juga, Nakal juga gitu. nakal juga. Dan ini yang menjadikan saya, jujur ini, saya sampai minta sama tim produksi, ya, saya sampai minta itu sama tim produksi, aku yang jadi hostnya deh. Ini soalnya orang famous banget ini. Bukan famous, tandem maut. Coba gini Ci, ini sebenarnya merupakan bagian tindak lanjut dari kemarin. Jadi jujur di beberapa sosmed di kami itu setelah ente itu melakukan podcast pertama banyak masukan. Undang lagi dong. Troublemaker-nya itu, famous-nya itu ya, untuk membahas yang ini. Nah, jadi ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan podcast yang pertama waktu dirimu membahas tentang apa Ci? Poligami. Poligami. Dan itu ternyata menjadi satu bola salju untuk kedepannya seperti apa. Monggo silakan diminum sih. Kalau nunggu dipersilakan ngelak saya. Iya. It's okay lah, it's okay. Oke. Ci, beberapa yang menanyakan dalam laman sosmed kami itu adalah dibahas dong tentang bagaimana waris itu. Ini menjadi salah satu polemik di beberapa masalah di beberapa masyarakat, terutama di masyarakat kita, Ci. Nah, dirimu kan terkenal pengacara marital kan. Jadi master of marital gitu ya itu ya. Jadi sangat piawai lah saya anggap seperti itu, dan saya sepakat itu karena kepiawaianmu dalam membahas juga mengkaji tentang waris juga ya, perlindungan terhadap hak pada anak itu, tentang penafkahan itu sesuatu hebat yang perlu kita apresiasi, dan saya jujur appreciate banget tentang itu Ci. Oke Ci, ini ada yang menanyakan nih, bagaimana jika ada anak yang lahir dari perkawinan siri, sejauh mana warisnya itu? Oke, baik. Sebelum saya jawab, saya luruskan dulu. Ini bengkok ya sih? Bukan banyak dinangani perkara tentang marital, cuma kebetulan rezekinya di situ. Oh, siap, mantap. Rezekinya di situ. Ya, wis paham saya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena experience, pengalaman, akhirnya mau tidak mau sedikit menguasai. Wah, betul. Ya. Bahasanya filosofis banget sih. Ya, belum seberapa sih. Cara ontologinya kan belum. Wah, keren. Jadi Suka terkait dengan waris, dengan podcast yang kemarin terkait dengan poligami ya. Iya. Akhirnya efeknya bal putihnya ke waris. Siapa sih yang berhak atas waris? Nah, Kan begitu. Waris itu adalah kata-kata yang membuat orang itu selalu senang. Warisan itu mindsetnya itu duit durian runtuh. durian runtuh. Iya ya. Tapi kalau saya banyak mengatakan pada orang itu bahwa warisan itu adalah harta korun. Korun. Wah, ini bahasa Jawa ya ini. Korun itu adalah seseorang hidup zaman Rasulullah yang sangat kaya. Yang mengklaim dirinya adalah orang paling terkaya. Tapi pada akhirnya dia meninggal tanpa membawa hartanya. Hartanya banyak hilang, akhirnya menjadikan mindset sekarang itu kalau nemu uang itu, apalagi digali itu harta korun. Karun ya artinya. Korun namanya aslinya. Ya, korun. Cuma kita ngomong enaknya harta karun. Nah, Oh gitu sih ya. harta yang tersembunyi. Pak tambah lagi nih ahlinya. Selain Ya, ahli itu. marital, ahli Itu harta yang bahasa tersembunyi. ini. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan warisan itu mendapatkan harta yang tersembunyi, yang tidak tahu berapa jumlahnya.
Jadi orang meninggal mendapatkan waris. Oke, kita bicara tentang waris. Waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Orang tua. Bisa orang tua, bisa paman, bisa paklik, bisa bude. Jadi waris itu adalah orang yang meninggal yang mempunyai harta itu disebut dengan pewaris. Penerimanya disebut dengan ahli waris. Ahlinya waris. Lah, ahli waris itu ada 3 golongan. Yang pertama, seseorang disebut sebagai ahli waris karena turunan. Karena turunan. Turunan. Anak berarti ya? Bisa anak, Okay. bisa saudara. Turunan dalam arti ada hubungan perkawinan. Setelah hubungan perkawinan punya anak. Atau dari nasab yang lain. Ada 3. Jadi turunan karena ada hubungan keluarga, hubungan darah, dan hubungan perkawinan. Di luar itu tidak bisa disebut dengan ahli waris. Penerimanya itu, 3 itu. Kita benarkan itu. Jadi seseorang, Anda mendapatkan warisan. Kita harus menunjukkan dulu, membuktikan bahwa saya adalah ahli waris. Ada bukti-buktinya. Ya, betul. Yang pertama, kalau dalam Islam itu diperlukan penetapan. Penetapan dari pengadilan agama yang menyatakan bahwa dia adalah ahli waris dari si fulan. Misalnya, ahli waris dari si fulan. Buktinya apa? Bisa ada kelahiran, di bukti pernikahan, atau di kakah. Baru waris. Ada juga waris itu tidak bisa jatuh. Maksudnya kepada ahli waris bisa tidak mendapatkan warisan karena satu sebab. Gitu ya, Ci. Misalnya apa? Ada rencana pembunuhan kepada pewaris karena ingin mendapatkan harta waris, dipatenilah. Ternyata tidak mati, maka gugurlah hak dia sebagai ahli waris. Apa harus pembunuhan aja, Ci? Atau mungkin yang lain, Ci? Bisa juga menyebarkan fitnah kepada pewaris, yang mana fitnah itu setidaknya ancaman hukumannya 5 tahun. Itu diatur dalam kompilasi hukum Islam di buku kedua tentang waris di pasal 173. Katam, Ci. Berbicara tentang hak daripada ahli waris. Jadi itu ya, Ci. Jadi itu. Kalau bicara tentang anak, ini. Anak di luar perkawinan. Ya. Tadi dikatakan untuk menjadi ahli waris harus dibuktikan adanya hubungan darah, hubungan perkawinan. Betul. Kawin di bawah tangan atau kawin siri itu masuk kategori hubungan darah. Tetapi dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak mengatur adanya waris terhadap seseorang yang berada di luar perkawinan. Ngeri. Syarat sahnya, formalnya, dia tidak bisa menunjukkan kalau dia adalah sebagai ahli waris dari pewaris. Tidak bisa dibuktikan dengan adanya apa? Misalnya akte kelahiran. Di mana akte kelahiran itu menyebutkan telah lahir seorang anak si fulan dari bapak A, ibu B. Itu sebagai salah satu alat bukti kalau ahli waris ini adalah anak daripada pewaris atau ada hubungan darah. Sepanjang tidak bisa membuktikan adanya bukti formal, maka anak di luar perkawinan atau anak siri tidak berhak atas warisan. Intinya kan gini, berarti anak angkat itu anak di luar perkawinan itu masih mendapatkan waris atau tidak, Ci? Tidak ya. Termasuk di perkawinan siri, Ci? Ya. Dalam perkawinan siri tetap tidak. Siri kan tetap ada tidak dicatatkan. Tidak dicatatkan. Itu berarti tidak bisa ya? Tidak berhak atas waris. Walaupun dia dapat langsung ada nasab darahnya atau turunannya. Apalagi ya? anak di luar nikah. Itu enggak. Oke. Wah, ini tambah lama tambah panas ini kayaknya nih. Yang jelas tambah lama tambah suwe. Minum dulu. Minum dulu, Ci. Ci. Oh ya, saya kenalkan dulu. Arif Sahrul Alam. Kalau kita biasa disebut Kaji Sumampau. Ya, saya nggak tahu dari Sumampau dari mana ya.
Tapi kata-kata Sumampo itu sudah mendunia nih. Karena kefamousannya itu ya, Ci. Melekat ya. Melekat. Oke. Ci, tadi kita bahas tentang harta waris dari anak dari perkawinan siri. Sekarang saya tanya, Ci. Ini ada beberapa kasus ini misalnya nih ya. Kalau misalnya orang tua itu kawin ternyata dia tidak punya keturunan. Nah, terus gimana Ci ini, Ci? Tentang harta waris bagi pewaris yang tidak punya keturunan. Ini, Ci. Oke. Banyak kasus terkait dengan pewaris yang tidak punya turunan. Bagaimana dengan pembagian warisnya? Kan begitu pertanyaannya tuh. Itu endingnya nih. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 177 dikatakan bahwa apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka bagaimana pembagian warisnya? Ayah daripada pewaris, bapaknya, itu mendapatkan sepertiga bagian. Oh, bapaknya sepertiga bagian. Mendapatkan waris sepertiga bagian. Sisanya istrinya. Bagaimana dengan kalau punya anak? Kadang-kadang dalam pengurusan waris itu, anak itu seolah-olah menjadi ahli waris yang nomor wahid ya, betul. Sama istri. Dalam pengurusan penetapan itu pasti akan ditanyakan apakah orang tua dari pewaris masih ada atau sudah meninggal. Apabila masih ada, maka orang tua pewaris berhak atas 1/6. 1/6-nya. Bagian dari harta pewaris. Si Fulan itu tadi ya? Si Fulan itu. Fulan itu lagi. Si Fulan. Fulan lagi. Jadi sudah dalam kompilasi diatur seperti itu. Jadi tidak serta-merta, kecuali kalau kakeknya itu atau orang tua pewaris meninggal, maka ada surat keterangan atau pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua pewaris sudah meninggal. Maka kalau sudah seperti itu, harta waris murni jatuh kepada anak dan istri. Gitu ya. Jadi untuk paman, Pak D, Om, jangan berharap dapat waris. Padahal itu sering kali terjadi ya, Ci ya? Iya, arep-arep. Arep-arep. Ya itu Arep-arep. tadi. Nah, korun itu tadi. Korun itu. Mencari harta korun itu. Nah, Ci. Ini kan sering ada beberapa fakta ya. Monggo silakan diminum, Ci. Kayaknya. Oh iya, haus. Duet mau tuh. Ini paling yang rasanya banyak, Ci. Iya, jarkan saja. Jarkan saja. Ci. Kebiasaannya orang yang belum punya keturunan itu kan biasanya ngangkat anak. Biasanya kan demikian kan. Adopsi anak gitu. Ada yang anak dari pak leknya atau pamannya atau bahkan anak orang lain. Iya. Nah, gimana sih kedudukan anak angkat ini saat orang tua angkatnya itu meninggal? Gimana tentang kedudukan untuk mendapatkan hak warisannya itu? Kedudukan anak angkat ada dua. Yang pertama, adopsi anak atau pengangkat anak berdasarkan surat ketetapan dari pengadilan. Ada yang orang itu, terutama di desa ya, anak Pak Dene, anak Pak Lee, anak KKE diambil untuk jadikan anak angkat. Tidak serta-merta dalam akte kelahirannya itu disebutkan siapa nama bapak angkatnya. Jadi sebenarnya akte itu melekat akan ditulis siapa nama bapak dan ibu ahli pewarisnya yang asli. Jadi pertanyaan ini kan tidak ada hubungan dalam perkawinan saudara. Betul. Nah, dasar dipakai adalah penetapan dari pengadilan. Sepanjang tadi kembali lagi ke atas waris, apakah pewaris masih punya orang tua atau tidak? Jadi tarik garis ke atas ya? Iya, garis ke atas. Jadi dalam posisi ini sebenarnya anak angkat. Karena anak angkat itu lebih banyak istilah kita menggunakan itu adalah hibah. Pemberian. Tapi hibah kan masih hidup, Ci. Kalau sudah mati kan? Iya. Hibah itu kan bisa juga diberikan pada saat masih hidup. Ya toh? Atau bisa juga diberikan tapi nanti pada saat mati. Namanya wasiat. Wasiat. Hanya istilah saja. Tapi intinya hibah itu ya? Iya. Kalau diberikan ditulis sekarang, nanti dibacakan saat meninggal itu namanya wasiat. Hanya beda nama. Ada yang hibah. Mungkin ya. Hibah itu kan pemberian. Betul. Lah bagaimana dengan pemberian tanah kepada, misalnya dikasihkan ke masjid? Apa namanya hibah? Tidak. Namanya wakaf. Wakaf, diwakafkan. Lah kan sama aja. Cuma kalau anak itu wakaf.
Kalau untuk anak bila hibah. gunal. Tapi Iklan kalau bila untuk gunal. suatu masjid atau apa namanya wakaf. Hanya beda nama saja, Pak. Sama tapi substansinya. Substansi sama, pemberian. Oke. Itu aja. Nah, ini yang menarik Ji. Walaupun dalam dunia nyata sih mungkin ada, tapi kalau kita lihat dalam sinetron-sinetron, drama-drama, drakor, Ya. itu ya. Kadang-kadang kan dalam drakor, sinetron-sinetron kita ya lakonnya kan gitu-gitu aja. Ada anak, ada suami istri belum punya anak, ngangkat anak, ya. Kemudian anak angkatnya itu ternyata setelah bapak ibu angkatnya meninggal, dia menguasai nih harta waris itu, ya. Terus harus menguasai ini. Nah, kemudian seperti penjelasan ente tadi, bahwasanya kalau misalnya tidak punya anak naik ke atas, keluarganya misalnya seperti itu, keluarga si pewaris. Nah, ini menjadi kesulitan saat keluarga anak angkat dan anak angkat ini menguasai harta warisnya. Nah, ini langkah hukum apa Itu kan sih? tidak jauh beda dalam perkara ibunya siapa itu? Artis siapa itu? Yang kemarin pembantunya Oh, Nirina, Nirina Zubir. Zubair, Ci. Jubair ya. Pakai irkon. Jubair. Ya. Terjadi peralihan. Oke. Peralihan dari pewaris kepada si pembantunya ART-nya. ART-nya Nirina Zubir. Akhirnya bisa diklaim bahwa proses peralihan itu tidak semudah itu. Tadi dikatakan saya dikasih hibah. Hibah juga tidak boleh lebih dari 1/4 dari aset. Warisan. Dari warisan yang ditinggalkan. Terus kasus banyak lagi. Saya kemarin juga penangani perkara di Kediri terkait dengan waris. Dua kubu karena dua ibu yang berbeda. Nah, akhirnya lucu juga hitung-hitungannya itu. Bahwa harta waris ini dibagi, yang satu dijual, dipakai biaya berobat kemarin dan biaya makannya. Jadi dikompensasikan. Sisanya baru dibagi. Itu bisa. Pengadilan tidak pernah bicara tentang bagaimana cara pembagian. Dalam pengadilan itu hanya memutuskan bahwa si A, si B, si C, si Fulan adalah ahli waris. Titik. Tidak bicara bagaimana cara membaginya. Tetapi dalam hukum Islam ada pembagian secara syariat Islam bahwa laki-laki itu mendapatkan satu bagian. Sementara wanita setengah bagian. Tapi dalam prakteknya dikembalikan lagi pada para ahli waris. Mau dibagi rata, pro rata, satu-satu atau sesuai dengan hukum Islam. Tapi banyak terjadi dibagi rata. Sikar semongko lah. Sikar semongko, belas semongko. Tergantung kesepakatan para pihak. Berarti ujung-ujungnya tetap langkah ke pengadilan ya? Siap. Itu pengadilan negeri atau pengadilan agama sih? Kalau khusus muslim, butuh penetapan ke pengadilan agama. Kalau non-muslim, dulu sebelum adanya SEMA itu, Saudara Mahkamah Agung mengajukan penetapan ke pengadilan negeri. Tapi dengan adanya SEMA itu untuk non-muslim cukup ke notaris. Oh, cukup ke notaris saja bisa? Bisa. Keji. Nah, kalau kita melihat beberapa penjelasanmu tadi terkait masalah waris antara Islam dengan nasional, katakanlah demikian. Di mana bedanya yang kira-kira khusus dan khasnya, Ci? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, sama, cuma hanya peruntukannya. Kalau dulu memang dibentuk bahwa pengadilan agama itu untuk adalah orang Timur Tengah dan Muslim. Betul. Gitu aja. Hanya untuk membedakan tentang kewenangannya aja. Kalau prinsipnya sama. Kenapa? Langkah-langkahnya sih sama juga. Sama juga langkah-langkah dalam mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ahli waris itu harus ada hubungan keluarga atau darah. Nah, untuk membuktikan itu berarti apa? Satu, dia harus menunjukkan surat perkawinan pewaris. Dalam perkawinan dibuktikan nanti ada kartu keluarga. Dan bukti yang lebih konkret lagi adalah akte kelahiran. Di mana akte kelahiran menyebutkan bahwa si Fulan ini terlahir dari seorang bapak A dan ibu B. Itu sebagai bukti bahwa dia adalah ahli waris. Dalam hubungan apa? Hubungan darah atau karena perkawinan. Itu termasuk non-Islam sih ya? Non-Islam juga seperti sama itu. Ya? Iya. Cuma masalahnya kalau non-Islam, non-Muslim itu cukup ke notaris menyampaikan bahwa saya ini bukti-buktinya, tetap menyampaikan bukti perkawinan, bukti kematian, dalam perkawinan itu punya berapa anak. Cuma kelebihannya kalau dalam non-Muslim itu juga disebutkan
warisan apa aja yang harus disebutkan. ahli waris. Yang ditinggalkan itu oleh pewaris disebutkan. Oke, Ci. Ya. Tadi disampaikan banyak hal tentang waris ya. Tentang siapa yang berhak mendapatkan waris, bagaimana kondisi anak angkat waris dalam posisi hak waris, bagaimana kalau misalnya pewaris itu tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi ganjaran pikiran di banyak orang. Bisa nggak sih sebenarnya apa yang namanya hak waris itu bisa dicabut? Misalnya nih, ada seseorang mendapatkan hak waris sebenarnya karena dia turunan dan segala macam itu dengan secara syarat sahnya waris, ahli waris dia dapat. Tapi tiba-tiba hak warisnya itu dicabut. Dan itu mungkin apa? Bisa atau tidak kira-kira? Oke. Sebelum saya jawab bisa atau tidaknya, kita coba kembali ke belakang bahwa siapa sih ahli waris tadi? Ahli waris itu adalah hubungan perkawinan, hubungan darah, dan beragama Islam. Hak ahli waris pun juga bisa dicabut karena suatu hal. Dalam kompilasi pasal 173 dikatakan apabila seorang ahli waris mempunyai niat jahat, membunuh atau mencelakai, maka dia kehilangan haknya sebagai ahli waris. Yang kedua, seorang ahli waris yang menyebarkan fitnah atau ungkapan jelek yang dimana ancamannya itu di atas 5 tahun, dia kehilangan hak warisnya. Misalnya dalam satu case, dia ditetapkan sebagai ahli waris, ternyata dalam perolehan waris itu ada intrik jahat atau tipu muslihat. Dalam artian misalnya tadi itu, ternyata orang tuanya itu meninggalnya itu bukan karena sakit, tapi karena diracun misalnya. Dan itu bisa terbukti setelah ada penyidikan, sementara penetapan waris sudah dapat, ada penyidikan dan diketahui bahwa pewaris ini meninggal karena dibunuh. Dan tertangkap pembunuhnya adalah si ahli waris. Maka ahli waris dia bisa dicabut, kehilangan hak warisnya. Dan itu diatur dalam undang-undang. Diatur dalam kompilasi hukum Islam, khususnya di bab 2. Iya. Itu bisa juga. Ada yang lain mungkin kenapa untuk dicabutnya waris dari ahli waris itu, Ci? Kalau mungkin closing statement saya berkaitan dengan warisan itu bukan karena dicabut, tetapi masyarakat harus paham untuk bisa menjadi ahli waris itu apa persyaratannya. Tadi harus ada hubungan perkawinan. Itu satu. Hubungan darah dan satu agama. Syarat itu ya. Iya. Kalau misalnya berkaitan dengan hubungan perkawinan, Pak, bagaimana Pak dengan anak di luar nikah atau kawin siri? Ya, tidak ada hubungan perkawinan karena kawin siri tidak dicatatkan. Tapi di agama diatur juga? Diatur, tapi itu hanya mengesahkan hubungan dia dengan Tuhannya. Iya. Paham. Tidak berbicara tentang hukum negara. Jadi dia tidak berhak atas waris. Itu ceritanya. Oke, my friend. Menarik kan? Apa yang disampaikan oleh sahabat saya, soulmate saya, the most wanted, the famous man. Minumnya sudah tambah nyaman ini ya, terkait dengan waris ya. Sampai ketemu lagi di Biru Bincang Seru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.